Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Kita akan melanjutkan taklim kita di dalam kitab Al-Wasaya An-Nafi'ah, wasiat-wasiat yang bermanfaat, yang dikarang kitab tersebut oleh Al-Imam Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad. Beliau kemarin menjelaskan tentang bagaimana wasiat-wasiat dari mereka para ulama, para tasawuf, orang-orang yang sufi. Di antaranya perkataan Asy-Syaikh Abdul Qadir Jailani, Asy-Syaikh Abul Hasan Asy-Syadzili dan semuanya. Kemudian beliau melanjutkan wasiatnya, wa qala Asy-Syaikh Abul Hasan Asy-Syadzili, berkata Al-Imam Asy-Syaikh Abul Hasan Asy-Syadzili, qala man idda'a ma'allahi halan wa dhaharat minhu ihda khamsun fahuwa kadzabun aw maslubun. Barang siapa, kata beliau, yang mengaku dia punya hubungan kuat dengan Allah, maknanya barang siapa yang ngaku wali tapi tampak kepadanya satu dari 5 hal ini, maka dia termasuk pendusta, maslubun, orang-orang yang dijauhkan dari rahmatnya Allah. Pertama, at-tasannu' bi ta'atillah. Kalau ente melihat ada orang ngaku wali tapi ibadahnya buat-buat, khusyuknya ketoro, bukan khusyuk yang beneran, atau mungkin ibadahnya itu teriak-teriak, gak jelas, ya. Terus kalau ada orang lain ketika ibadah semangat, lek sendirian teledor. Ini orang-orang yang ngaku wali, dikatakan kalau ada salah satu dari sifat seperti ini berarti dia kadzab, dia pendusta. Makanya wali itu tidak bisa dilihat dengan bisa nebak, bisa karomah, bisa berjalan di atas air. Wali itu ciri-cirinya satu, apa? Istiqomah. Meskipun amalannya itu kecil, amalannya itu kita anggap sedikit. Di Tarim itu ada orang istiqomah, kalau majelis bagian ngasih minum kopi, ngasih finjan, itu saja. Pernah sekali waktu ditanya, sudah orangnya tua, kalau jalan tuh pincang. Kalau sudah pengajian itu setiap hari. Pernah ada satu orang minta kepada beliau diganti. Pak, sampean istirahat, sampean duduk, saya pengen khidmat kayak sampean ini, gantian. Kata beliau, Allah, kau meminta sesuatu kepadaku yang mahal. Kenapa? Karena aku khidmat semacam ini sudah 50 tahun. Aku gak tahu prei kecuali sakit. Selainnya tetap tiap hari. Nah, kalau yang seperti ini ngaku wali, wajib dipercaya. Tapi kalau wali tadi itu hanya sekedar bisa nebak, kemudian karomah, itu bukan wali. At-tasannu' bi ta'atillah, kalau melihat orang kalau ibadahnya buat-buat, maka jangan dipercaya karena itu bukan waliullah. Yang kedua, wa irsalul jawarih fi maksiatillah. Anggota badannya digunakan untuk maksiat. Ya, ngakunya wali, tapi kok selaman sama perempuan yang bukan mahram. Katanya wali, lo kok rokokan sih? Lo Syekhuna Khalil rokokan. Terus katanya Habib Soleh Tangkul rokokan. Nah, kalau rokokan itu di antara para wali itu biasanya itu 2. Pertama, satrul makom. Makomnya tadi itu biar tertutup. Karena seperti secara logika seperti ini. Contoh. Ana ini wali, diangkat sama Allah ke makom yang tinggi. Berarti nuntut ana untuk hati ini bersih, kan gitu. Ketika orang tahu ana wali, orang pada cium tangan, orang pada ngormati ana. Semua sandal ana dicepakno. Kadang orang datang minta musyawarah, minta ditebak ke depannya bagaimana. Mulai sifat ana berubah. Yang awalnya tawadhu, ana mulai sombong. Yang awalnya ana sama Allah fokus, sekarang nggak fokus, fokusnya sama makhluk.
Akhirnya yang ana peroleh dari makom tinggi itu bisa diturunkan oleh Allah seketika. Maka jangan heran kalau sowan sama ulama, sama orang yang dianggap wali, terus tidak mau ketemu, ustadznya tidak mau ketemu, yainya bukan saged dirawi, soalnya ada acara, atau bahkan pernah, buatan purun kepanggil jenengan, ya sudah, pulang ente, bisa jadi mulai dari jauh sudah kelihatan, oh ini gak ada nur sama sekali. Kesini tujuan duniawi, minta dukungan, minta doa, lewis dadi lali. Nah gitu-gitu wali sudah tahu. Ana pernah ketemu orang soleh di Ketapang Madura itu. Ya, waktu itu masih kecil diajak abah ana. Sempat ngingkari, namanya manusia biasa. Untung abah ana kenal sama beliaunya, ana selaman sama orang soleh ini yang dianggap wali. Selaman. Terus ente tahu, ana ini nunggu paling ba'dal maghrib sampai isya bisa ketemu. Orang ini, orang yang banyak ini orang desa ini, nunggu mulai sore. Di rumahnya beliau itu sampai maghrib, sampai isya, sampai mari pengajian, sampai jam 9. Lo selaman lo beliau nggak mau. Ceceran lo sih, gak rebutan lo. Ayo yang mau selaman, kata ketua rombongannya, sama Habib, ayo gantian. Beliaunya 1, 2, 3 selaman, telok, lu kok banyak. Langsung bilangin, yang lain dosa selaman, pulang. Lu hati kan, kayak oposisi, entah ini mulai sore kok seperti ini. Yang lain pulang, gak usah selaman, udah pulang. Dalam hati yang ngomong, sombong ya. Oh no, kak mondok sih an. Ketika tahu, betul. Takutnya dengan cium tangan tadi itu, awal hati merasa tawaduk, sekarang sombong. Kilo aku. Dibolak-balik tanganku, dihormati, dilihat sama orang, ada yang foto, mulai ada sifat ujub, bangga diri. Mulai ada sifat sombong, gak dicium tanganmu, tanganku dicium. Akhirnya yang awalnya makom tinggi tadi itu bisa Allah jatuhkan ke makom yang paling rendah. Baru setelah saya baca, iya. Yang salah saya. Ya enggak? Kata. Makanya kembali kepada yang kita baca, kalau tampak dari seorang yang mengaku wali maksiat, maka sudah bisa dipastikan dia bukan wali. Yang ketiga, wattama' fi khalqillah. Kalau ada orang ngaku wali tapi tampak satu ini, maka bukan wali. Apa itu? Senang dengan duniawi yang ada di tangan orang. Iya. Ada yai atau habib lah kalau perlu. Jadi ini wali, katanya sih wali. Sing sowan naik mobil sport, Ferrari, dilihat, piro itu, itu pajaknya berapa itu, perawatannya gimana? Lah kalau sudah cinta duniawi bukan wali. Wali itu bisa menyamakan antara emas dengan batu, tidak ada harganya, sama-sama sudah. Ada wali. Tahu Habib Abdullah Malang yang dihauli tiap tahun? Ya, itu anak pondok pernah ziarah ke keluarganya beliau, tanya, beliau sudah wafat, istrinya apa putrinya itu masih ada. Apa yang bisa diambil hikmah dari manakib perjalanan beliau? Katanya, yang sering kami lihat itu, kalau sudah mari nyentuh uang, itu tangannya dicuci bahkan pakai sabun. Loh, apa karena uangnya kotor? Enggak. Beliau itu enggak mau megang duniawi itu, seakan-akan duniawi itu najis dalam pikiran beliau. Dilepas. Masya Allah, sudah ngambil dari bank, ya, baru, tapi setelah ngambil uang, dicuci tangan nih. Kayak kita yang mau ledak, ya, mau sobek, kadang disambung. Nah, kata. Kemudian, kalau yang ketiga tadi ini, kalau ada orang ngaku wali terus mengatakan cinta duniawi, ya, maka bukan wali. Yang keempat, wal waqi'ati fi ahlillah. Kalau ada orang ngaku wali terus dia mencaci wali yang lain. Ya, kan kadang gitu. Siapa itu? Fulan bin fulan, Syekh fulan bin fulan.
Oh, itu makomnya di bawah saya. Wow, kayak tum-tuman makom ini. Sudah bisa dipastikan bukan aulia. Sering ya, tanyai, kamu mondok di mana? Anu, saya khidmat ke Habib ini. Wah, Habib itu anak muda baru itu. Ya, itu waktu itu saya pernah pengangkatan wali, saya tidak kelihatan Habib situ itu. Durung wali ya. Loh, awakmu itu durung wali. Tidak ada sih orang wali tadi itu ngaku. Terakhir, wa adamul ihtiram al-muslimin alal wajhi alladhi amarallahu bihi. Tidak ada penghormatan kepada orang muslim yang taat. Pokoknya sama muslim kadang ghibah, kadang dia hasud, kadang buhut. Wah, ini bukan orang wali nih. Ngajari kebencian. Kadang bukan wali, kadang tabib saja. Ya. Anda pernah ketemu satu orang ahli ngobat-ngobati. Belum minta obat, terus cerita dirinya sendiri. Aku ini loh. Saya ini gini loh. Pernah tetangga ini kurang ajar sama saya. Tak baca dari sini. Langsung meteng. Perutnya langsung ngini langsung. Tak bilang, tak pikir-pikir. Ini bukan ulama ini. Ini bukan orang soleh. Orang soleh itu ada yang ganggu tetangga, dia perbaiki hubungan sampai tobat di tangan dia. Bukan terus, wah ini tak kasih celaka, ini tak bikin gini ya, bukan orang wali. Tidak ada rahmatnya. Maka saya ulangi, barang siapa yang mengaku wali, lalu tampak satu dari 5 hal ini, dia bukan wali atau dia adalah pembohong. Apa yang pertama? Berbuat ketika ibadah, pura-pura ibadahnya. Kedua, anggota badannya maksiat sama Allah. 3, cinta duniawi. 4, mencaci atau menghina orang wali yang lainnya. Yang kelima, tidak ada penghormatan kepada orang muslim. Kemudian, wa dzakara Muhammad bin Iraq rahimahullahu taala fi ba'dhi rasailihi an ba'dihim annahu qala man taraka syahwatan nab dunan nisab fama asab wa man taraka syahwatan nisab dunan nab fama anab wa man tarakaha ma'an faqad ata bis-shawab. Kata beliau, dalam kitabnya disebutkan man taraka syahwatan nab dunan nisab fama asab. Barang siapa yang meninggalkan ilmu tanpa amal, salah. Maaf, dan barang siapa yang mencari ilmu tanpa amal, salah. Cari ilmu, tapi gak mau ngamal, no. Ilmu kemana-mana. Kebalikannya, wa man taraka syahwatan nisab dunan nab fama anab. Orang yang mau ngamalkan tanpa ilmu, pokok ibadah, taklim, gampang. Kalau yang pertama biasanya cenderung anak muda, taklim, ngamal lo ndak. Ya, taklim, suruh sabar, ternyata ndak sabar dewe. Suruh infak, kamu infak lu situ. Terus, awakmu, aku engko gampang. Gitu-gitu anak muda, ilmu didahulukan, amal terakhir. Tapi kalau amal didahulukan, ilmu terakhir, itu orang tua yang sudah telat, kasep, suruh taklim semua, ketuaan wisan. Lah, yang ketiga, waman tarakaha ma'an faqad atabisawab. Barang siapa yang dua-duanya dikerjakan ilmu dan amal, maka dia sudah benar di jalan Allah dan syariat Nabi Muhammad. Wa qala Syekh Ma'ruf bizarruq nafa'allahu bih usulu tariqil qaumi khamsatun. Berkata Syekh Ma'ruf kepada Zarruq muridnya, kata beliau, orang sufi itu jalannya ada 5. Pertama, taqwallah fi sirri wal alaniyah. Takut sama Allah dalam keadaan terang-terangan atau sembunyi-sembunyi. Orang kalau ngaku sufi, ngaku takwa, ngaku soleh, ya, dia takutnya sama Allah mau depan orang, mau belakang orang. Ya awak-awak lah, DP ini habaib, kiai, ngarepe wong, embo dek buri, tiktokan yo istiqomah, ya. Instagram sing didelok sing bening-bening. Takwa dari mana? Pokoknya kalau sudah kunci pintu, wis malam sudah selesai, bapak ibu mari istirahat, wis apa jariku wis. Makanya hati-hati. Wattiba'us sunnah fil aqwal wal af'al. Orang dikatakan
berada di jalannya orang sufi. Yang kedua adalah mengikuti sunnah, baik perbuatan ataupun ucapan. Nggak bisa ucapan ataupun akhlak, secara zahir dulu, sarungan, kofiahan, rida, yo. Le imamah mungkin ojo wis. Oh, bingung orang tuamu. Waduh, masuk aliran apa ini udah pakai imamah. Sekarang zaman kebalik. Kalau ada film dunia terbalik itu benar itu. Sekarang kebaikan dianggap aneh, keburukan dianggap suci. Ya enggak? Toleransi orang berpuasa, seharusnya yang puasa toleransi kepada yang tidak berpuasa, itu sekarang. Kalau dulu enggak, yang enggak puasa toleransi kepada yang puasa. Dunia terbalik. Orang dulu menjauh kepada orang pezina. Sekarang enggak, pezina didatangi biar dia tobat. Dulu enggak mau. Dulu tuh lihat wajah pezina itu aib. Sampai ada kisah namanya Jurej. Imam Jurej itu orang Bani Israel. Orang takwa sama Allah, orang ahli ibadah, punya sauma'ah. Sauma'ah itu tempat ibadah sendiri. Terus tiap tahun ibadah di situ. Sampai akhirnya karena sauma'ah itu dekat dengan rumah orang tuanya, tiba-tiba ibunya keluar, terus panggil. Ya Jurej, Jurej. Dia tetap sibuk ibadah. Panggil 2 kali, ya Jurej. Tetap dengar, cuman gak mau mendatangi panggilan ibunya. 2 kali. Yang ketiga, ya Jurej, Jurej. Baru noleh. Kata ibunya, ana manggil ente 3 kali, ente pura-pura gak dengar. Seharusnya panggilan orang tua tadi itu 1 kali sudah harus kita datangi. Makanya syariat kita ini, kalau dipanggil ibu atau bapak, pas inti sholat sunnah, boleh dibatalno, boleh. Tapi kalau sholat wajib nggak boleh. Kalau sholat sunnah dibatalkan boleh nggak? Boleh. Lebih afdol mendatangi panggilan orang tua daripada sholat. Termasuk panggilan orang tua tadi itu telepon. Pas telepon orang tua, ya, diangkat. Lah karena Jurej tadi itu nunda sampai 3 kali, akhirnya ibunya mangkal. Terus bilang gini, demi Allah wahai Jurej, saya doakan kamu tidak akan meninggal kecuali kau melihat wajahnya pezina sekali, baru kau wafat. Sekali aja. Waduh, terodok Jurej. Oh boy, dulu lihat wajahnya pezina itu sudah maksiat. Akhirnya selang beberapa bulan gak ada masalah, gak ada yang terjadi. Sampai ada satu wanita datang kepada Jurej tadi itu dan mengatakan, saya tolong dinikahi. Kata Jurej, saya tidak mau. Kalau kamu tidak mau, saya akan teriak di tengah-tengah orang ini. Kalau kamu perkosa saya. Kata Jurej, loh perkosa dari mana? Saya tidak ngapa-ngapain. Keluar perempuan tadi itu, balik bawa anak. Ini anak hasil zina. Kalau ente tidak mau nikahi anak, ini anak bilang anak hasil ente. Ayo sekarang. Bingung Jurej. Oh boy. Tapi ingat dia omongan ibunya, ini sudah pezina, yang tidak akan meninggal kecuali lihat wajahnya pezina dulu. Ayo ngaku, tidak mau. Ini kayak saya, tidak mau. Akhirnya teriak, ayuhan nas, orang-orang. Jurej ini loh, sudah zinai saya hamil di luar nikah. Akhirnya tidak mau tanggung jawab. Wow, bingung. Ya apa? Ahli ibadah, punya tempat ibadah sendiri, dikenal soleh, tiba-tiba seperti ini. Masyarakat kumpul bilang, ini ternyata kedok kabeh iki. Wah, rame wis. Akhirnya subhanallah bingung Jurej ini gimana ini? Gimana ini? Minta sama Allah, ya Allah tolong ya Allah, tolong ya Allah. Kalaupun ini adalah akhiru ahdin ilaika, ini adalah akhir-akhir detik-detik saya wafat, tapi tolong ya Allah, jangan sampai meninggal dalam keadaan muttaham. Meninggal dalam keadaan disangka jelek. Subhanallah, apa yang terjadi? Bayinya ngomong. Bayi yang kecil itu, bayinya ngomong. Katakan, ya ayyuhan nas, orang-orang,
ana bukan anaknya bapak ini, tapi ana hasil perzinahan dengan orang lain. Melihat bayi yang seperti itu, malu perempuannya. Ketika malu, lari. Ketika lari, gak lama Juraij wafat. Makanya ada 3 bayi yang berbicara sebelum waktunya. Pertama, bayinya Juraij. Ya, bayinya siapa? Ya, bukan bayinya Juraij, bayi yang kejadian Juraij tadi itu. Yang kedua, Nabi Isa alaihissalam. Masih kecil. Nabi Isa sudah ngomong. Yang kedua. Maaf, bukan. Bukan. Yang pertama siapa? Bayi dalam kisahnya Juraij. Yang kedua, bayinya Masyito. Nah, bayinya Masyito. Ketika mau dilempar, ngomong, ya Umma, wahai ibu, tak apa-apa, lempar aja. Nanti ketemu nanti di akhirat. 2. Ya. Yang ketiga, bayi yang bersaksi ketika Nabi Yusuf. Ya. Nabi Yusuf itu ketika sama Siti Zulaikha dijebak, itu pintunya 9 apa 7 pintu gitu. Ada pintu masuk, pintu lagi, masuk, pintu lagi, sampai kamarnya Zulaikha. Ketika di kamarnya Zulaikha, subhanallah, suaminya Zulaikha datang. Buka pintu 1, buka pintu 2. Pintu terakhir ada Yusuf. Ketika ada Yusuf, Zulaikha langsung acting, bilang, wahai suamiku, ini Yusuf ini kurang ajar, tiba-tiba masuk sini. Ya, ini tiba-tiba masuk sini. Saya tidak bisa apa-apa. Akhirnya bingung, apa? Katanya Zulaikha, ini tidak ada balasan bagi Yusuf kecuali dipenjara ataupun dipenggal. Karena ya apa, permaisuri raja kok seperti ini? Kok diginikan? Akhirnya ketika mau disidang, ada bayi waktu dibawa itu, ada bayi bilang, coba kalau memang dia tadi itu sobek bajunya Zulaikha, sobek di depan, ya, sobeknya bajunya Yusuf itu sobek di depan, berarti yang benar Zulaikha. Kalau orang memperkosa kan meronta-ronta, yang disobek di depan. Tapi kalau yang sobek bajunya Yusuf di belakang, berarti yang benar Yusuf. Jadi Yusuf mau pergi, ditarik sampai sobek. Dilihat ternyata sobek di belakang. Berarti yang benar siapa? Nabi Yusuf. Kemudian termasuk daripada al-usulut thoriq, jalannya para tasawuf adalah al-i'rad anil khalqi fil iqbali wal idbar. Berpaling dari maksiat, ya, kapanpun, mau dalam keadaan suka, mau dalam keadaan nggak suka. Yang keempat, waridho anillahi fil qalili wal katsir. Ridho dengan apa yang diberi oleh Allah daripada rezeki. Mau besar Allah kasih, mau kecil Allah kasih, pokoknya ridho. Ya. Kadang gini. Makanya Allah itu pernah mewahyukan kepada Nabi Uzair. Ya. Kepada Nabi Uzair. Nabi Uzair itu kisahnya sama dengan Ashabul Kahfi. Fa'amatahullahu mi'ata amin thumma ba'athah. Allah tidurkan Nabi Uzair itu 100 tahun. Kalau Ashabul Kahfi berapa? 309 tahun. Tapi kalau Nabi Uzair itu 100 tahun. Ketika dibangkitkan, lihat himarnya sudah nggak bisa lagi, sudah meninggal semuanya. Dan Allah pernah mewahyukan kepada Nabi Uzair bilang begini, ya Uzair, idza razaqaka malan yasiran fala tandur ila yasari. Wahai Uzair, kalau kau dikasih rezeki atau gaji yang kecil, jangan lihat gajinya. Fandur manil ladzi razaqaka, lihat yang ngasih rezeki siapa. Kalau dikasih seseorang itu jangan lihat besar kecilnya, tapi siapa yang ngasih? Yeah. Ngasih sesuatu yang jelek, tapi yang ngasih orang azim, orang mulia, waduh disimpan. Iya, lihat sapu tangannya Michael Jackson, pas dilempar, miliaran gitu. Bukan sapu tangannya, sapu tangan sudah ngono,
Basah kena keringetnya Michael Jackson. Tapi lihat Michael Jacksonnya. Iya enggak? Apalagi? Apa namanya? Cincin. Cincin dibandul. Bekasnya pangeran siapa? Charles. Itu dibandul sampai berapa M. Bukan karena cincinnya biasa. Tapi dari siapa cincin itu? Lah, rezeki yang kita dapat, gaji yang kita dapat, jangan lihat kecil besarnya, tapi siapa yang ngasih? Allah. Kalau tahu Allah yang ngasih, ya sudah, sedikit pun mulia. Makanya, ridho anillahi fil qalili wal katsir, ridho dengan apa yang diberi oleh Allah, mau banyak mau sedikit. Yang terakhir, warruju ilallah fis sarra'i wad dharra, kembali kepada Allah baik dalam keadaan senang ataupun susah. Maknanya sering tobat sama Allah. Mau dalam keadaan susah, tobat. Dalam keadaan senang, tobat. Tapi yang terjadi kan dalam keadaan senang, lali. Dalam keadaan susah, tobat. Boleh susah kabeh. Kata Habib Ahmad bin Hasan Attas, manusia itu kayak anak kecil. Manusia itu kayak anak kecil. Maknanya apa? Kalau masih lupa, main tulinan karena belum jatuh. Kalau sudah jatuh, kemana dia? Orang tuanya ngerengek nangis. Lah orang tua ini ibaratnya Allah. Terus jatuh usaha nih, kena musibah atau mungkin masuk sampai penjara, naudzubillah. Waduh, langsung kofiahan ya. Saya tidak tahu kudungan wis. Iya. Terus kalau sudah sembuh dari jatuhnya, ngapain? Ya turunan mana main lagi. Itu manusia. Makanya kalau mau kata Allah Ta'ala, kau ingat aku dalam keadaan senang, aku akan ingat engkau dalam keadaan susah. Sekarang kita akan takut ketika susah Allah tidak menghampiri kita kan. Caranya gimana? Waktu dapat rezeki ini ingat sama Allah, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Berharap apa? Ketika kena musibah Allah datang. Karena mayoritas orang-orang itu ketika dapat rezeki, gak ingat sama Allah. Waliyadzubillah. Maka itulah pengajian kita di sore yang mulia ini. Radhiyallahu anhum ajma'in wa ja'alana wa iyyakum minhum bifadlihi amin. Tammatil wasiyah. Selesai kitab ini. Alhamdulillah datang semua ya. Ini pas penutup. Memang paling enak datang penutupan. Banyak anunya, banyak door prize-nya. Walhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah yang telah memberi hidayah kepada kami dengan agama ini, dan tidak ada hidayah melainkan hidayah dari Allah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq, telah datang syariat dari rasul-rasul kita dengan benar. Ma yaftahullahu lin-nasi min rahmatin fala mumsikalaha. Siapapun yang diberi rahmat oleh Allah tidak akan bisa mencegahnya. Wa may yumsik fala mursila lahu min ba'dihi wa huwal azizul hakim. Barang siapa yang dicegah diberi rahmat, tidak akan bisa sampai rahmat kepadanya. Terakhir kata beliau, "Tsumma ya'lam ayyuhal akh anna jami'a ma awsatuhu bihi qad awsatu bihi nafsi." Kata Imam Haddad, yang aku bahas mulai awal wasiat itu kepada kalian, sudah aku wasiatkan kepada diriku sendiri. Aku tuh ceramah bukan untuk kalian tok, kepada diriku sendiri ini aku ingatkan juga. Ya, makanya paling afdol nerima wasiat siapa? Diri sendiri dulu. Mau ceramah, siap-siap ceramai diri sendiri. Wa kafati ikhwati, dan juga seluruh saudara-saudaraku. Wa ashabi, sahabatku. Wa khususan wasairu man yakifu ala ma awsatuhu bihi minal muslimin umuman, dan seluruh kaum muslimin secara umum. Jadi wasiat ini untuk aku, keluargaku, temanku, sahabatku, baru aku khususkan kepada kalian seluruhnya. Wallahu a'lam bissawab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah ini diantara kitab wasiat beliau. Dari dalam kitab Wasaya An-Nafi'ah ini ada tiga rosail, ada 3 bagian wasiat. Kita khatam bagian pertama. Besok akan kita lanjutkan bagian kedua.
Ya, syukur-syukur bisa hatam sampai bagian ketiga. Jadi wasiatnya itu seperti lembaran-lembaran, cuman digabung jadi satu kitab. Ini alhamdulillah 12 kali pertemuan khotam satu lembar wasiat beliau. Besok kita lanjutkan lembaran kedua. Wallahu a'lam bishawab.